terhadap pembelajaran mendalam melalui Lomba Digital 2025. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita Indonesia, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah Indonesia yang yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb. Pengawas pendamping kepala sekolah Desti, kemudian dalam pembelajaran yang mereka dapatkan, dan sampaikan bahwa ini diliput dalam adanya penjaminan kualitas pembelajaran dan merupakan hak seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, undang-undang mau Terhormat para dewan juri dan tamu undangan, yang terhormat Bapak SPDN, Ibu Wiji Rahayu, SPDN, Ibu D002 yang bagi saya sangat berkualitas. Untuk menutup acara dengan sebuah pantun. Komite sekolah, salawat dan salam. Mari kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi memancing ikan tenggiri, duduk dimakan di tepi perigi. Bahan nama diberi, mohon izin untuk presentasi. Tanganlah. Makanya tepuk tangan ini. Baik Bapak Ibu Dewan Juri. Bapak Ibu Dewan Juri, kita ketahui bersama bahwa efektif dan reflektif. Salah satu komponen penting dalam menerapkan pembelajaran mendalam dengan teknologi, maka alur dan sistem pembelajaran yang ingin disampaikan kepada peserta didik akan kemudian peserta didik pasti mereka hanya melakukan hal-hal itu saja yang cenderung kadang mereka membosankan. Mereka hanya membutuhkan waktu pembelajaran dalam satu pertemuan, dalam satu proses pembelajaran itu 3 JP sampai 4 JP, sehingga apalagi sistem guru kelas itu berubah-berubah. Sementara saat ini mengajar di kelas 3, nanti tahun depan berubah lagi di kelas seperti saya sekarang kelas 2, nanti tahun depan akan kelas berapa lagi, sehingga harus terus mempersiapkan media sesuai lagi dengan capaian pembelajaran, sehingga ini menjadi tantangan buat saya untuk mempersiapkan inovasi dan pembelajaran digital. Nah, SIGESIP ini merupakan singkatan atau akronim dari Sistem Informasi Google Site. Kita tahu bahwa kami ini adalah salah satu sekolah negeri, sekolah dasar negeri yang menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Maka dari itu seluruh sistem pembelajaran itu harus melakukan kegiatan itu melalui sistem Google Sheet, karena seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu telah memiliki ID belajar, yang mana Bapak Ibu semua pergi ke hutan mencari jerami, jerami disimpan di dalam garasi. Perkenalkan, nama saya Sasmi, penanggung jawab bidang prestasi. Itu buktinya apa? Apa yang Lihat dari kelas kami yang masih belum cukup, dari 30 rombel kami hanya memiliki 11 ruang kelas, sehingga ada namanya shift belajar, pergantian shift belajar, sehingga waktu belajar pun kurang maksimal. Lalu motivasi dan percaya diri siswa yang rendah. Hal ini terjadi karena persiapan yang belum matang, sehingga siswa-siswa ini belum terbiasa dalam mengikuti lomba ataupun mengikuti tantangan-tantangan yang ada. Dan tentunya persaingan antar sekolah yang sangat ketat, kemampuan sekolah yang lain yang sangat. Soal
seleksi untuk mengikuti mau tidak mau suka tidak kelompok pendidikan kita salah satu bukti bahwa mereka ini sudah mandiri. Kemudian setelah kita membagi, kami akan laksanakan setidaknya 2 kali dalam pembuatan soal orang tua. Kami memiliki grup yang berisikan peserta secara sehat di dalam kelompok tersebut. Nah, terlihat dari juga terakhir inovatif, kami juga masuk di 5 besar nasional. Yang patut kemajuan-kemajuan untuk sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan hanya saja mungkin sedikit masukan Sekolah untuk belajar. Nah, jadi itu adalah tantangan bagi saya. Lalu yaitu keterlibatan siswa. Mungkin memang kita sudah melewati banyak fase kurikulum, mulai dari kurikulum KTSP, Merdeka, lalu sekarang pendekatan belajar mendalam. Namun terkadang kita sebagai guru masih suka monoton mengajar. Kita tidak melibatkan siswa kita. Kita hanya menjelaskan, memaksa anak untuk memahami materi tanpa ada keterlibatan atau interaksi antara siswa dan guru. Lalu yang ketiga yaitu media pembelajaran. Nah, kadang juga kita mau yang instan aja. Maksudnya juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu keaktifan siswa. Saya merasa tertantang bagaimana nih caranya saya untuk meningkatkan keaktifan siswa saya di kelas. Nah, jadi harus bermakna dan menyenangkan. Nah, lalu yang kedua yaitu kompeten guru. Sebagai guru, saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan, terutama dalam mempersiapkan strategi pembelajaran dan menyiapkan pelajaran. Apakah tidak melibatkan guru mapornya? Berbeda. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Itu saja. Setelah saya mengetahui hal tersebut, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, mencari sumber-sumber informasi, bagaimana nih cara mengatasinya, itu dengan dibantu dengan aplikasi Kekat. Nah, jadi Kekat ini juga saya gunakan untuk mengisi suara. Ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Video ini ya. Bagaimana saya kita belajar sama-sama tentang mengenal perasaan. Apakah kamu tahu apa yang sudah dirasakan dalam episode saya? Ya, sudah merasakannya. Hari ini tampak sangat senang karena temannya si Ibu mengatakan ulang tahunnya. sampai ke final. Apalagi tahun lalu kami sebelum final. Tentunya ada yang visual terpenuhi, kinestetik juga terpenuhi. Lalu yang keempat yaitu mendorong interaktivitas. Jadi di video itu juga kita bisa mendesain interaksi antara video dengan peserta didik. Atau dilanjutkan ke bagian yang lain. Kandidat ini akan membawa kalau nanti bagian kedua kebetulan apa dia bagian kurikulum itu media pembelajaran ini salah satu ekstrinsik motivasi mungkin dari umur saya untuk membangun motivasi dalam diri anak. Karena menurut teori dari Friedrich Herbert itu motivasi ada 2, ekstrinsik motivasi dan intrinsik motivasi. Dan media pembelajaran merupakan ekstrinsik motivasi. Ketika ekstrinsik motivasi anak terbangun, mereka tertarik akan mempengaruhi intrinsik motivasi dalam diri mereka sendiri. Lalu juga ada yang namanya mereka meningkat. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Bukan saya merasa lebih atau sombong ya Bapak Ibu, karena saya memang mengajar di kelas 1. Alhamdulillah dari awal anak masuk, saya sudah melakukan yang namanya tes mereka membaca Bapak Ibu. Ya, menurut Ibu sih itu karena di kelas 1 ya. Iya, kalau Pak Bahar tadi kelas berapa Pak Bahar? Kelas 4. Jadi karena kelas 1 mungkin ya sudah luar biasa Ibu menurut Ibu sih. Apa mudah-mudahan Media ini apa kendala yang dihadapi? Ya, yang pertama, yang kedua, fleksibilitas penggunaan medianya seperti apa? Terima kasih. Bagaimana saya memberikan sedikit Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Paham ya Bapak Ibu ya,
Apalagi tadi seperti yang saya jelaskan dalam menyiapkan sebuah media pembelajaran, terutama membuat sebuah video. Nah, jadi kendala-kendalanya sekolah dan juga mendapatkan tugas tambahan juga bisa menerimanya. Lalu Terima yang kasih. tadi Mungkin itu aja. yang tadi oh ya. Dan kurangnya saya mohon maaf. Ada opsinya Ibu. Ada opsi pertama, kita bisa bikin satu laptop atau sekolah juga punya Chromebook. Bu, atas pertanyaannya, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita berbicaranya dengan data. Ini saran saja. Sebaiknya kalau mengatakan jumlah guru kurang, tapi ini masih menghayal kurangnya berapa gitu ya. Jadi sebaiknya itu dimunculkan dengan data. Apalagi kami ini kan sekolah-sekolah juga, untuk kami bawa. Dan selanjutnya yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak guru ya kan yang udah cuek banget gitu atau kayak bodoh aja? Banyak juga sih, memberikan dulu kenyamanan kepada guru-guru apabila ada permasalahan-permasalahan agar mereka mau memberikan keikhlasan mereka dalam menjalankan tugas dadakan yang akan kita berikan nantinya. Video ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya membagi kelompok anak. Di sini ada latar belakang situasi awal di sekolah, kinerja guru dan tenaga pendidikan sangat menentukan mutu sekolah. Ya, dengan kinerja guru yang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sangat menentukan ini memang sangat dituntut untuk guru-guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mau yang wajib ataupun tambahan. Selanjutnya masih ada kendala dalam disiplin, keterkondisian dan pembagian tugas. Karena dari 45 guru atau di sini kita bisa melihat ya Bu, walaupun tidak secara langsung kita tegur, nggak mungkin Bu, kita sudah sama-sama dewasa. Kemudian yang kedua, dengan kode belanja tadi anak-anak hanya memindai seperti mereka berbelanja di pasar, mereka langsung klik, semuanya akan keluar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya mungkin saat ini anak-anak, kenapa sih saya harus menggunakan Bistar atau barcode ini? Yang pertama tentu saja mudah. Anak-anak sangat-sangat mudah seperti belanja di pasar, seperti kita pergi ke mall, kita tinggal scan, kita nggak perlu lagi buat duit banyak, scan langsung bayar, selesai pulang. Gitu. Nggak harus hitung-hitung, nggak harus hitung. Nah begitu juga pembelajaran, kita akan langsung strip, sekali klik, pembelajaran akan keluar. Gitu. Kemudian yang kedua cepat, yang pasti cepat. Gitu. Nggak akan butuh waktu. Kalau misalnya kita pakai link, anak-anak harus ketik dulu linknya ini HTTP, garis miring, ini. Kemudian kalau misalnya kita buka internet, mereka akan ketik dulu gitu. Kalau ini nggak perlu. Apa yang kita lakukan hari ini? Kembalikan kode laptop dulu ya. Nggak apa-apa lanjut aja. Oke, baik, terima kasih Bu, luar biasa informasinya. To the point ya Bu. Apa bedanya mendengar dan hanya melakukan? Kalau menurut Ibu, yang Ibu lakukan dengan pembelajaran melalui barcode itu, apakah sekarang tidak perlu alat peraga? Ya kan, kalau itu kan ketika barcode kan melihat kemudian mendengar. Sebagai siswa belum terjangkau yang berbasis digital. Itulah ya situasi awal yang saya hadapi. Selanjutnya tantangan yang saya hadapi adalah manajemen waktu dalam penentuan jamnya ini Bu. Tadi kegiatan pada hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Ini strukturnya sudah terbentuk. Visi misinya sudah, Mbak Wan ada yang baik. Bapak Ibu Dewan Juri dan semuanya yang saya hormati, tepat ke Edinor 214 itu tanggal 20 Agustus. Sekarang tanggal 30 Agustus, sehingga waktu saya di sini. Judul menjadi sekolah yang dapat membentuk murid berbudi luhur, unggul dalam kompetensi serta adaptif terhadap perkembangan zaman untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan memuliakan. Mungkin di sini ada pertanyaan yang kenapa mengambil
mengambil judul ini di dalam kami mengambil visi, karena artinya seluruh warga sekolah ini adalah dari guru, dari murid, dan semuanya itu adalah bentuk kolaborasi yang sudah kami lakukan di sekolah SD 0224. Jadi kami menanggung jawab sama. Jadi saya melihat kondisi awalnya Bapak Ibu mahasiswa ini belajar dengan pola belajar masing-masing. 3.01 tahun 2023 itu merupakan dasar dari sekolah SD 0224 membentuk yang namanya melakukan mendapatkan pelatihan dari luar untuk berbagai praktik baik itu sangat kurang. Yang kedua, alasan atau situasi awal kami terbentuknya komunitas belajar yaitu metode pembelajaran masih konvensional, yang itu masih berfokus kepada gurunya yang lebih banyak berserta mendengarkan daripada berperan aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antara murid. Kolaborasi di sini di kelas. Yang ketiga, hasil belajar sebelum maksimal. Hasil belajar ini dapat kita lihat dari raport pendidikan sekolah. Di sini hampir 1.200 dengan ruangan belajar pertama cuma sekitar 13 ruangan belajar. Dan itu kami dibentuk menjadi 3 shift pembelajaran pagi setengah orientasi, yaitu pelaksanaan pertemuan tim. Kita masukkan pelaksanaan pertemuan tim kumpul tersebut kapan? Selanjutnya observasi teman sejawat. Setelah melaksanakan pertemuan tim, tadi banyak teman-teman yang sudah bisa mengakses menggunakan digital seperti yang kami harapkan dari komitmen. Komitmen kami mendapat dukungan penuh dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan dan serta aktif warga sekolah di dalam komunitas belajar. Pembelajaran mendalam ini berangkat kita dari latar belakang atau dari situasi sekarang ini, yaitu salah satunya Permendikbud tahun 2025 nomor 13 tentang kebijakan pemerintah tentang pembelajaran mendalam, bukan sebuah kurikulum. Ini yang meningkatkan pemerintah gambaran yang ingin kita capai. Kalau kepala sekolah pandai sekali Pak Indra, pola pikir growth mindset tadi, tapi kan sampai sini lupa Pak, lupa Bu. Jadi memang tidak semua menerima secara terbuka apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Walaupun intinya dari pemerintah itu sebenarnya sudah melakukan survei, inilah yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita di bawah, saya pribadi kadang-kadang menutup mata. Ini aksi nyata lagi. Kira-kira mungkin menurut Bapak aksi nyata apa yang harus saya lakukan terkait dengan tantangan yang saudara tekan tadi, seperti itu? Baik Bu. Dari kebijakan pemerintah ini, aksi nyata pertama yang kemarin di awal tahun pembelajaran baru adalah penyusunan dokumen 1 Bapak Ibu. Tentu ini menjadi tantangan, nggak seberapa dapat ilmunya tentang ini, tapi kita sudah dituntut untuk menyelesaikan dokumen 1. Pasti Ibu Rosmina tahu betul ya tuh bagaimana sulitnya kita mencari masukan-masukan sementara kita masih sama mendapatkan dari pemerintah tuh seperti itu. Jadi kita mencoba kolaborasi bukan hanya dengan teman-teman kita di satuan pendidikan, tapi juga dengan teman-teman kita yang ada di satuan pendidikan lain, bagaimana dalam menyusun dokumen 1. Itu aksi nyata yang kita lakukan. Kita tuangkanlah tentang kebijakan pemerintah, tentang undang-undang Permendikbud yang nomor 13 2025 itu ke dalam bentuk sebuah kurikulum, sebagai panduan kita yang mengatur semua, baik beban kerja, baik aktu ataupun pembelajaran di situ. Itu aksi nyata. Yang kedua, kita melakukan kolaborasi bersama teman-teman kita di sekolah Bu. Kita adakan kebiasaan, 7 kebiasaan hebat tadi yang muaranya juga ke pembelajaran mendalam. Kemudian juga kita susun, insya Allah nanti akan kita laksanakan kurikulumnya juga kita mengambil dengan tema tentang 7 kebiasaan hebat. Nah, itu yang sudah kita lakukan sepanjang ini. Di samping pembelajaran mendalam juga kita sudah mencoba mengulas dengan Pak Herman. Pak Herman, ya Pak. Bapak tahu kan pembelajaran mendalam. Sekarang saya tanya, menurut Bapak sudah beberapa kurikulum, nggak usah mulai dari tahun 50-an, kita kaji saja dari tahun 80-an.
pembelajaran mendalam ini sudah ada atau tidak dulu. Tapi jangan jawab dulu karena. Kemudian yang kedua, di antara beberapa kurikulum, nggak usah sejauh-jauh sangat, tentang mulai dari CBS sampai sekarang aja deh 4 kurikulum. Menurut Bapak, semuanya itu baik dan sudah ada pelajaran mendalamnya belum? Ketiga, saya mau tanya ini, seandainya pembelajaran mendalam ini nggak ada, kira-kira visi misi di sekolah ini dirubah nggak? Menurut Bapak, artinya apa? Visi misi yang kemarin itu sudah tercapai belum atau bagus apa tidak? Gitu. Sehingga harus memang perubahan itu adalah tuntutan kurikulum ya. Makanya saya bertanya tidak tuntutan, saya tanya pendapat Bapak. Kira-kira dengan tidak adanya pembelajaran mendalam atau bukan tidak ada ya, pembelajaran mendalam tidak ada dulu. Maksudnya tidak didengung-dengungan, tidak dispesifikkan tentang pembelajaran mendalam. Kira-kira visi misi Bapak sebagai orang yang diberikan tanggung jawab dirubah atau tidak? Kemudian yang terakhir, ini ada yang terakhir Pak. Bapak melihat bahwa visi misi dan tujuan dari periode 2021 sampai 2025 dan yang Bapak rencanakan dengan kawan-kawan semuanya, Sivitas Akademika SDN 002 Batu Ampar ini sebetulnya secara implisit berbeda atau enggak sih? Terima kasih. Baik Pak Enda, terima kasih. Beberapa dari zaman dulu sudah ya Pak ya, Pak Indra pun sudah menjawab. Saya memulai pembelajaran sekolah itu tahun 89 ya Pak. 89 itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian berubah menjadi kurikulum AKBK. Melalui laporan hasil percobaan dengan tepat, sifat cahaya dalam bentuk poster dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik praktik pedagogisnya. Yang pertama modelnya itu adalah PJBL atau kita sebut dengan project resmi adalah inquiry. Selanjutnya metodenya pembelajaran kontekstual. Kemudian bagian kemitraan kuisis atau yang sekarang sudah berganti nama. Sekarang katanya ibu dulu deh, sebelum ibu mengajar apa yang harus lihat kelas dulu Pak. Keliling kelas dulu, apa kalau siap belum, kalau belum anak